Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Batu Sopang. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada video kali ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru di SMP Negeri 1 Batu Sopang. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada latar belakang masalah, murid tidak suka peraturan yang membuat mereka dihukum jika melanggar peraturan tersebut dan mendapatkan poin yang membuat mereka merasa dipermalukan. Untuk tujuan aksi nyata kali ini, yang pertama yaitu menciptakan kelas yang nyaman untuk belajar dan menciptakan murid yang merdeka, disiplin diri yang kuat. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang telah dilakukan antara wali kelas 8A saya sendiri dengan siswa kelas 8A. Siswa mampu menjalankan keyakinan kelas dengan motivasi dari diri mereka sendiri. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan. Tindakan yang akan saya lakukan adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah, serta meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendiseminasikan bersama rekan guru di SMP Negeri 1 Batu Sopang. Kegiatan ini saya mengundang rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi tentang budaya positif serta keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi bersama rekan guru SMP Negeri 1 Batu Sopang menumbuhkan budaya positif dan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri kegiatan saya untuk diseminasi budaya positif di sekolah kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru sekalian. Hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Saya Radia, CGP Angkatan 8, SMP Negeri 1 Batu Sopang. Kegiatan hari ini adalah menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif, yaitu aksi nyata modul 1.4. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan pada tiap pembelajarannya untuk mewujudkan pada profil Pancasila. Makna disiplin positif. Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja.
Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima, tahun 2013 pada halaman 470. Tujuan disiplin di sini adalah tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila di sini sudah kita tahu bersama, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, menjadi pelajar yang mandiri. Yang ketiga, mereka bisa bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang terakhir yaitu menjadi siswa yang kreatif. Motivasi perilaku manusia selama ini ternyata ada dua, Bapak Ibu, yaitu ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi eksternal di sini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu ternyata motivasi yang mereka dapatkan dari luar supaya mereka tidak menerima hukuman. Itu yang mereka lakukan untuk menjadi seorang yang disiplin. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya ketika kita memberikan hadiah kepada siswa karena mereka menjadi siswa teladan, ternyata itu efeknya sebenarnya bukan dari diri mereka, tapi dari luar karena untuk mendapatkan penghargaan, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai orang lain serta nilai-nilai yang mereka percaya. Yaitu caranya kita harus menghindari hukuman agar mempunyai motivasi internal. Sebagai seorang guru, kita harus bisa membedakan antara hukuman dan memberikan penghargaan. Karena apa? Itu akan memicu motivasi secara eksternal. Sedangkan motivasi internal itu yang terdapat dari dalam diri mereka sendiri. Kita ada posisi kontrol seorang guru. Di sini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Biasanya jika anak-anak berbuat kesalahan atau bersalah, kita pasti akan menghukum. Menghukum itu bisa secara fisik ataupun verbal atau yaitu dengan kata-kata. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Mereka juga kita bisa membuat mereka merasa bersalah dengan kata-kata kita biasanya. Contohnya ketika anak-anak datang terlambat. Ketika kita mengatakan kenapa kamu datang terlambat, kamu tidak takut ketinggalan pelajaran. Itu sebenarnya mereka merasa bersalah. Nah, di sini posisi kita adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Guru sebagai teman, seharusnya guru tidak boleh sebagai teman, akan tetapi guru harus bertindak perilaku yang bijaksana, bukan sebagai setara dengan teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di sini ada pertanyaan. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, manakah posisi kontrol seorang guru yang
sebenarnya harusnya kita miliki? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kira-kira dari Ibu Mina, kira-kira Ibu sebagai apa Ibu dari kelima tadi? Penghukum, terus pemantau, atau sebagai manajer? Kira-kira yang mana Bu? Sebagai kontrol ya. Oke, terima kasih Bu Mina. Nah, seharusnya kita di sini sebagai manajer Bapak Ibu. Guru itu harus berdiskusi bersama murid untuk mencari solusi dan meminta murid mempertanggungjawabkan perilakunya yang sudah ia lakukan. Ini yang sangat penting. Nah, untuk mewujudkan disiplin positif tadi, kita harus membuat keyakinan sekolah atau kelas. Di sini ada contoh keyakinan kelas, yaitu guru berperan mewujudkan keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas. Yaitu kesepakatan kelas adalah peraturan-peraturan yang dilakukan antara guru dengan murid yang dicatat dan disetujui secara bersama pada saat di kelas masing-masing. Jika keyakinan sekolah yaitu keyakinan berupa pernyataan universal yang mudah diingat berupa peraturan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Itu peraturan-peraturan yang mudah diingat tentang disiplin positif. Nah, dalam posisi manajer tadi ada kaitannya dengan segitiga restitusi, yaitu guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jika siswa kita mendapatkan masalah, tidak perlu langsung diantar ke ruang BK atau guru BP. Kita pun bisa sebagai penyelesaiannya, yaitu sebagai seorang manajer. Di sini tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang 3, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, contoh segitiga restitusi ada pada slide berikutnya. Ini adalah ruang operasi modul 1.4 budaya positif. Lanjut Ibu. Yaitu menganalisis kasus-kasus berdasarkan konsep inti budaya positif dengan penyelesaian segitiga restitusi. Dan contoh dari penjelasan saya sebelumnya. Saya lanjutkan. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali." "Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkannya saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu." Ibu Suti meneruskan, "Mengajarinya siapa Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah atau Ibu Suti. Nah, di sini setelah dianalisis menggunakan segitiga restitusi, posisi yang digunakan oleh Ibu Suti adalah sebagai kepala sekolah, yaitu sebagai penengah antara Dino dan temannya, karena mencoba menenangkan dan mengingatkan Dino agar tidak meluapkan emosinya apabila kita tidak menyukai sesuatu, dan mengarahkan untuk memperbaiki kesalahannya dengan memberikan solusi dengan menjahitkan kancing baju si Anto. Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Hal yang sudah dilakukan yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, yaitu menstabilkan identitas dengan menanyakan
terus mempali tindakan yang salah, mencari solusinya, selanjutnya membuat keyakinan sekolah atau menanyakan keyakinan sekolah yang telah Anto dan Dino miliki. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Di sini Dino dikuatkan oleh Ibu Suti, yaitu diminta untuk memperbaiki kemeja Anto dengan menjahit kembali kancing baju Anto yang rusak. Sedangkan untuk Anto ketika Bu Suti menguatkan, yaitu untuk memikirkan bagaimana agar dapat berdamai kembali dengan Dino. Dan ia meminta Anto untuk memperbaiki bajunya. Nah, kira-kira nilai kebajikan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Keyakinan sekolah yang dituju ialah menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan komitmen bahwa pertengkaran bukanlah jalan yang baik dan emosi tidak boleh dilampiaskan begitu saja. Terima kasih. Untuk penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir dalam pengimbasan atau mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video aksi nyata saya. Salam guru